sedikit atau ada banyak? Kayaknya semuanya orang baik hari ini. Ya, amin ya. Semua orang baik. Bayangkan Abraham menawar-nawar dengan Tuhan. Menawar-nawar. Apa ya? Itu menawar-nawar sih. Apa sih bahasa Indonesia yang benar? Nego. Ya, nego dengan Tuhan. Tuhan, kalau di Sodom dan Gomora, atau kalau ada di Teraju, di Temula, di Dempar, di Sembuan, Sentalar, kalau ada 50 orang baik, apakah engkau akan menghukum semua kampung, 5 kampung itu? Apa jawaban Tuhan tadi? Tidak. Kalau ada 50 Tuhan, maaf Tuhan. Kalau ada 45 orang di 3 kampung itu yang baik, apakah engkau akan menghukum? Jawab Tuhan, tidak. Sudahlah kalau gini aja Tuhan. Kalau ada 10 orang di 5 kampung itu yang baik, apakah engkau menghukum juga? Sudah Tuhan, sekali lagi aku minta. Kalau 1 kampung di Sembuan 1 baik, di Temula 1 baik, Dempar 1 baik, Teraju 1 baik, Sentalar 1 baik, apakah engkau masih menghukum? Bayangkan. Jadi kalau ada 1 orang baik, atau Tuhan akan tidak menghukum kita. Apalagi kalau sepenuh gereja ini, pasti tidak akan kiamat. Karena banyak orang baik. Dan hari ini kebaikan itu nyata. Hujan tidak membuat kalian menjadi orang tidak baik. Seandainya nggak komuni, apakah kalian tetap akan datang ke gereja hari ini? Yakin? Waktu pacaran hujan ku lalui, sungai ku seberangi, gunung ku daki. Itu waktu tapi setelah nggak pacaran, aduh malas nanti masuk angin. Sama juga di gereja, kita mengatakan saya cinta Yesus, saya sayang sama Yesus, tetapi omong doang, omong kosong, ya kan? Buktinya hujan saja sudah malas, melempem. Nah, ini kalau kita hari ini Tuhan mengatakan, adakah orang baik? Maka kita menjawab, ada. Ada 10 anak orang baik hari ini. Ya toh, anak-anak komuni, baik-baik semua kan ini? Baik. Coba yang Teraju mana nih? Angkat tangan, Teraju. Oh, Teraju. Sembuan. Sentala, Dempar. Temula sudah sih mereka ya, komuni. Tetapi datang nih, hebat nih Temula. Karena kalau mereka gak datang, nanti kalau peresmian gereja kalian gak usah datang kalian. Ya, ini pasti dia sudah nyogok ini ya. Jadi dia datang supaya nanti kalau peresmian gereja Temula yang tinggal nunggu menaranya itu, kalian akan datang. Nah, kita tidak nunggu gitu. Kita semua ingin menjadi orang baik dari sekarang dan begitu juga ke 10 anak komuni ini ya. Kalian juga akan tetap menjadi orang baik karena kita menerima Yesus yang baik. Ya, rajin ke gereja lu ya. 10 orang ini gimana? Siap gak kalian nih? Siap gak? Siap ya. Bener nih. Siap ke gereja? Betul? Benar? Ini ada yang main HP nih. Ada yang main HP nih. Mana nih ke gereja main HP? Jangan dulu. Ke gereja kalau jadi orang baik tidak boleh main HP ya. Jadi kita baik ini. Oke. Nah, kita semua ini ingin menjadi orang-orang baik. Padahal HP-nya titip aja orang tua, nggak perlu pakai HP. Kan mau terima komuni, nggak juga foto. Nanti dipoto oleh kakak-kakaknya ya. Nah, ini juga anak-anak kita semua, orang-orang tua kita. Kemarin ada satu film pendek mengenai ada film pendek orang India. Jadi punya dua anak. Anak itu sangat baik, sangat rajin, selalu saling menguatkan dan nilai mereka bagus, selalu hampir 100.
Akhirnya saking sayang bapaknya, belilah HP untuk anaknya yang besar. Dikasihlah HP. Mulailah biasanya berangkat ke gereja dia pegang tangan adiknya. Sekarang tidak mau lagi pegang tangan adiknya, dia pegang HP. Lalu nilainya sudah mulai dapat merah, dapat 3, 4, adik juga sama. Biasanya pergi dari rumah cium tangan bapaknya, sekarang tidak lagi. Cium HP-nya. Ya, cium HP-nya. Akhirnya cerita singkatnya mereka pokoknya berubah semua, tidak lagi menyapa, tidak lagi ngajari adiknya, dia sibuk dengan HP, lihat TikTok, lihat segala macam. Akhirnya bapaknya juga bingung ke perubahannya. Maksudnya baik kan bapak itu, kasihan kan anaknya berprestasi, kasihlah HP. Lalu akhirnya nilainya semakin ambruk, lalu juga jarang tersenyum, nggak lagi pamit. Akhirnya kesadaran muncul dari anaknya. Dia kembalikan HP-nya ke bapaknya. Saya tidak mau pegang HP ini karena saya berubah. Nah, ini film pendek India. Coba cari di YouTube nanti. Nah, ini bagus jadi bapak-bapak. Maksudnya baik tapi ternyata tidak. Tuh, makanya kalian harus atur baik-baik dulu ya. Saya nggak punya anak loh. Kalian yang punya anak ya enggak? Nah kalau kita ini maksud kita baik dan salah satu tujuannya baik ketika bapak ibu mengantar anaknya untuk menerima komuni dan hari ini bukan hanya anaknya tapi kedua orang tuanya juga terima komuni 2 rupa. Tapi ingat adik-adik tadi, kalau aku bilang tubuh dan darah itu sekalian jawab apa? Pelan atau keras? Pelan atau keras? Keras. Tubuh dan darah itu amin. Jangan aminnya sudah hostinya di mulut. Enggak, nanti saya akan kasih komuni. Kalau kalian sudah jawab amin baru aku kasih. Ya. Ya, amin. Amin. Atau kalau nanti itu tubuh dan darah kita itu bukan jawabannya. Harus jawab amin. Apa itu kata amin? Iya, setuju, ya kan? Oke, ya kan? Nggak usah lah, tubuh dan darah Kristus. Oke. Bukan begitu juga. Ya janganlah aneh-aneh kalian itu TikTok. Ini jangan-jangan nanti hari ini tubuh dan darah Kristus. Oke. Enggak, jawabannya amin. Karena kita ini orang-orang baik, ya kan? Baik batuk saya. Nah, kita semua ini kalau baik, maka doa Bapa kami hari ini. Pernah merenungkan doa Bapa kami? Kan Bapa kami itu kita sebelum meminta itu memuji Tuhan. Lalu yang kita minta itu apa? Yang kita minta itu yang memang kita perlukan, bukan yang kita Tuhan berilah saya pesawat. Gak usah. Ngapain teraju sembuhan, sentalar, temula, dempar minta pesawat, parkir di mana? Kalau kalian minta motor masih masuk, minta pesawat. Memang bisa beli bensolnya, minyaknya bisa. Enggak kan? Jadi jangan aneh-aneh. Tuhan, saya minta hidung saya mancung. Sudahlah. Kalau hidungnya enggak mancung, enggak usah macam-macam. Tapi kalau rambut masih bisa. Kalau kuku masih bisa. Alis masih bisa. Bibirnya kurang merah bisa dikasih? Bisa ya. Tapi sekali lagi, itu Tuhan mengatakan, berilah kami makanan yang secukupnya. Berilah kami rezeki hari. Jadi kalau berdoa Bapa kami bukan berdoa Tuhan berilah kami rezeki selama 1 tahun. Makanya kalian malas karena doanya bisa dirapel. Jadi Tuhan berilah kami rezeki 1 bulan. Jadi selama 1 bulan gak datang ke gereja, bulan depan baru lagi doa lagi. Ada yang begitu umat di sini?
Ada yang ke gereja setahun 2 kali aja? Nggak ada, pasti nggak ada. Ini orang tua ini awas loh ya. Yang anaknya komuni hari ini awas. Nanti habis komuni orang tuanya hilang. Karena doanya berilah kami rezeki 1 tahun. Wah itu. Awas loh ya, ini orang tua tanggung jawab loh ya. Ini anak-anaknya terima komuni habis ini kalian rajin loh ya. Jangan hilang. Datang-datang minta minyak suci. Mau begitu kalian? Biar hari-hari ku kasih minyak pengurapan supaya kalian rajin. Enggak lah ya. Nah, berilah kami rezeki hari ini dan ini ampunilah seperti. Nah, berarti apa? Kalau kalian nggak bisa ngampuni orang lain, berarti dosa kalian tidak diampuni. Tuh, kenapa masih dendam sama Pak Suryon? Sudah jelas kalau kita nggak bisa ngampuni, kan kita minta sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku kan, yang berdosa kepadaku. Terus kalau kita nggak ngampuni, berarti dosa kita nggak diampuni. Tuh, jangan main-main loh, doa Bapak kami ini mendalam loh ya. Terus habis itu, setelah mengampuni, pertanyaan saya, yang jahat siapa sih? Yang memasukkan kita dalam kejahatan siapa? Diri sendiri. Nyala-nyalakan Tuhan. Ya kan? Yang bikin sakit siapa? Tuhan, kenapa saya harus sakit? Salah dewe. Salah sendiri. Sudah disuruh jangan makan pucuk singkong, makan asam urat naik. Itu palo itu. Nggak bisa berjalan gara-gara asam uratnya naik. Kita semua ini memang diinginkan Tuhan menjadi orang-orang baik. Hari ini ada pucuk singkong nggak? Jawa nggak? Ada. Yakin? Awas kalau nggak ada ya. Pulang saya. Nah, mereka ini belum sarapan semua nih. Tapi mereka ini yakin umat Teraju, umat Dempar, umat Sebuan, Temula, Sentalan dan ini semuanya orang-orang. Maka mereka nggak sarapan karena yakin di sini ada. Loh, kalian itu jujur. Orang-orang baik itu harus jujur. Malu-malu, bilang aja belum makan, seperti saya, memang belum. Nah inilah, jadi kalau orang jujur itu tidak ada kepalsuan. Sama dengan 10 anak kita yang akan komuni. Kalian bukan pura-pura kan hari ini? Bukan pura-pura jadi Katolik kan? Ingat loh, kalian jadi Katolik. Kalau jadi Katolik itu memang betul-betul jadi orang baik. Kalau orang Katolik suka merendahkan orang lain, berarti bukan orang Katolik. Orang Katolik itu mencintai semua orang. Kalau kita ingin dicintai, harus mencintai juga semua orang. Jadi kalau kalian ingin orang baik, maka kita ini harus jadi orang. Tuh, makanya saya berusaha jadi orang baik supaya durian datang, makanan datang, ya kan? Singkong datang, pisang datang. Itu kalau orang-orang baik. Apa susahnya jadi orang baik? Ayo, mana lebih gampang jadi orang jahat atau jadi orang baik? Kenapa kalian nggak baik? Kan berkat Tuhan itu akan mengalir kepada orang-orang baik. Kalau kita banyak teman, banyak anak, banyak rezeki. Ini kan hampir tidak ada anaknya lebih dari 4 sekarang itu. Ya, dari 1 istri loh ya. Kira-kira kenapa? Ini karena ibu-ibunya ini nih. Enggak lah, kita semua mau anak banyak sedikit, tapi tugas kita sama. Apa? Mendampingi anak-anak kita jadi orang
baik. Jangan sampai terjadi seperti di Sodom dan Gomora. Gimana 10 orang ini? Siap jadi orang baik? Siap rajin ke gereja? Tidak harus baju putih setiap minggu ya. Boleh baju batik seperti Pak Deris, boleh baju batik. Gagah hari ini dia pakai batik. Tahu kalian Pak Deris siapa? Nanti kenalan aja sendiri. Tanya apakah babinya sudah besar atau belum. Orang baik. Nah, dan juga saya lihat juga ada yang datang yang akan menjadi Katolik, ada di belakang ya. Nanti bisa ketemu dengan saya. Nah, kita semua bersyukur dan bergembira hari ini kita diajari menjadi orang baik. Maka ketika saya meminta ibu-ibu WKRI ini untuk KOR, mereka dengan senang hati. Semoga dengan senang hati lu ya. Walaupun hujan hari ini ya. Sudah, kan aku bilang tenang aja, waktu kita sudah di Teraju itu hujan berhenti. Mereka lo nggak percaya, ya kan buktinya ya toh berhenti. Apalagi waktu kita makan, setelah kita pulang baru hujan. Iya hari ini ya kan organis kita Pak Kalis juga mau ke sini. Kan inilah Bapak Ibu, kadang-kadang karena kita di kampung kan kita nggak pernah cari suara keyboard kan, ya kan nyanyinya Pak Alo sendiri. Udah Pak Alo ini kalau nyanyi tinggi dia sendiri yang nyanyi. Hari ini dia kalah dengan suara ibu-ibu ini. Pak Alo hari ini gak usah keras-keras nyanyinya, biar mereka yang keras ya. Tetapi inilah orang baik ya. Orang-orang baik, mereka ini yang mendampingi selama ini sudah lengser tapi tetap tidak hilang dari gereja. Kadang-kadang orang itu kalau sudah lengser tidak mau ke gereja. Kau sudah ingat-ingat, gak boleh begitu ya. Kita itu berarti kalau ke gereja cari kita nggak usah di gereja itu kedudukan kita sama. Mau ketua lingkungan, mau ketua stasi, mau orang biasa, kedudukannya sama. Karena yang diinginkan hanya jadi orang-orang. Nanti kalau kalian baik, nanti macam-macam itu bungkus. Saking baiknya ibu-ibu ini, tidak ada yang tersisa. Saya yakin kalau Yesus hidup di zaman sekarang, tidak ada sisa roti, sisa ikan. Tidak ada, pasti semuanya karena saking baiknya jangan sampai ada makanan yang terbuang yang mubazir ya kan? Semuanya orang-orang baik. Pada dasarnya ibu-ibu yang bungkus yang makan siapa? Bapak-bapaknya. Nah, enggak, karena kita orang baik kita tidak pernah sakit hati, kita pernah menyakiti orang lain dan tidak pernah mengecewakan orang lain. Dan saya berharap Tuhan pasti menginginkan kita semua kita menjadi orang-orang baik yang tidak mengecewakan Tuhan dan tidak mengecewakan siapa-siapa. Kita jadi orang baik untuk kemuliaan Tuhan. Rahmat Allah memberkati kita semua.